Minta tolong diinfokan Ustadz Nah, Ustaz. Fakhri di grup. Nah, Ustaz. Sepertinya teman-teman sudah pada baca, Ustaz. Cuman kalau saya lihat dari info yang di WhatsApp, baru satu yang baca, Ustaz. Ukti Maryam. Iya. Mungkin lagi pada ikut ini mungkin kampanye akbar. Oh, Ustaz juga tahu, nggih? Bisa juga, Ustaz. Bisa juga itu. Kalau saya lihatnya lewat YouTube aja, Ustaz. Ini juga belum melihat, Ustaz. Di Mesir, Ustaz, nggih, sekarang kondisinya jenengan, nggih? Iya. Kabarnya sudah memilih, sudah pilihan atau masih proses? Hari ini insya Allah. Oh, hari ini. Ya, mudah-mudahan lancar semua di sana, Ustaz. Iya, insya Allah. Langsung aja Ustaz ya kita mulai ya. Tafadhol, Ustaz. Tidak membuang-buang waktu. Nah, hadir, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim. Ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Wa habibi rabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa alhiqna bi'ibadikas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك. اللهم علمنا علما نصير به كاملين. وجعلنا ممن بعلومه عاملين وبنبيه مقتدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita taufik untuk melanjutkan kajian tajwid musawwar, kitab tajwid bergambar yang disusun, yang dikarang oleh Syekh Dr. Aiman Rushdi Suwaid hafizahullah taala. Alhamdulillah, setelah 11 pertemuan, ini pertemuan yang ke-12, kita sudah selesai membahas tentang pembahasan makharijul huruf dan sifatul huruf. Insya Allah di pertemuan yang ke-12 ini kita akan
naik ke level berikutnya. Setelah mempelajari makharijul huruf dan sifatul huruf, ada level setelahnya. Dan level ini masih memiliki kaitan erat dengan makharijul huruf dan sifatul huruf. Nah, pembahasan ini tidak akan bisa dicerna, tidak akan bisa difahami dengan mudah kecuali dengan memahami pembahasan makharijul huruf dan sifatul huruf. Pembahasan kali ini adalah pembahasan tentang al-idgham. Tentang al-idgham. Di dalam pembahasan idgham ini, ada di dalamnya pembahasan yang namanya al-mithlain atau al-mithlan atau al-mutamathilan. Itu sama. Kemudian ada pembahasan tentang al-mutajanisan. Kemudian ada pembahasan tentang al-mutaqariban. Kemudian ada juga pembahasan tentang lamut ta'rif, tentang lam syamsiyah, lam qamariyah, dan seterusnya. Insya Allah hari ini kita akan membahas seputar tentang idgham. Sebelum membahas tentang idgham, kita harus terlebih dahulu memahami makna idgham itu. Apa makna idgham? Secara bahasa, idgham itu adalah memasukkan. Orang Arab dulu bilang, adghamtu al-lijama fi famil faras. Al-lijam itu kayak besi gitu, ditaruh di mulut kuda, itu dimasukin supaya gampang untuk mengendarai kuda itu, mengontrol kuda. Jadi orang Arab bilang adghamtu. Apa artinya? Aku memasukkan artinya. Kemudian juga adghamtu as-saifa fi ghimdihi. Aku memasukkan pedang ke dalam sarungnya. Itu namanya al-idgham. Atau bisa juga adghamtu, misalnya adghamtu an-nuquda fi jaybi. Aku memasukkan uang ke dalam kantongku. Bisa juga dipakai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengidghamkan kita ke dalam golongan ahlul Quran. Amin. Apa arti mengidghamkan kita, memasukkan kita ke dalam golongan ahlul Quran. Kemudian secara istilah, menurut ulama tajwid itu apa? Kita tidak cukup hanya mengetahui secara bahasa ya. Arti sebuah istilah dari segi bahasa itu kita gunakan untuk apa? Untuk membantu kita memahaminya secara istilah. Jadi tidak bisa serta-merta kita jadikan arti secara bahasa itu sebagai sudah keputusan pasti, tidak bisa diubah-ubah gitu. Jadi kita secara arti, secara bahasa itu luas. Jadi bisa idgham itu artinya memasukkan banyak gitu kan. Bisa memasukkan apa saja gitu. Tapi kita ingin makna secara istilah. Secara istilah itu maknanya biasanya lebih khusus gitu. Lebih khusus. Kita sekarang bicara tentang huruf. Oke. Apa definisi idgham secara istilah? Kata Syekh Aiman, idgham itu kata beliau adalah isalu harfin. Isal, apa arti isal? Isal itu artinya menghubungkan atau menyambung. Isalu harfin sakinin biharfin mutaharrik. Menyambung huruf, memasukkan huruf sakin, huruf mati. Biharfin mutaharrik, dengan huruf yang berharakat. Bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan. Yang mana setelah disambungkan huruf sakin, huruf mati dengan huruf yang berharakat, nanti huruf sakin ini dengan huruf yang berharokat menjadi satu. Harfan wahidan musyaddadan, jadi huruf yang bertasdid. Misal kita ingin memasukkan misalnya nun mati ke dalam lam. Misalnya min ladunhu. Min ladunhu. Kita ingin memasukkan nun ke lam. Apa yang kita lakukan? Kita masukkan min ladun. Min ladun.
Jadi nun menjadi huruf lam yang bertasydid. Menjadi huruf seakan-akan ini sudah menjadi satu huruf. Min ladunhu. Harfan wahidan musyaddadan. Min jinsi tsani. Jadi huruf yang sudah kita masukkan tadi, huruf yang sukun, itu sudah menjadi huruf kedua. Hurufnya menjadi huruf kedua. Kalau misalnya tadi kita masukkan nun ke lam, nah setelah kita idghamkan, nun itu berubah menjadi lam. Min jinsi tsani, kata beliau. Jadi hurufnya masuk menjadi huruf bertasydid, kemudian huruf yang mati tadi menjadi huruf yang kedua. Yartafi'ul makhraju anhu martifa'atan wahidah. Nah, makhraj itu terangkat sekali saja. Ketika kita ucapkan mil ladunhu, itu terangkat sekali. Enggak dua kali. Dua kali maksudnya gimana? Kalau dua kali itu seperti ini. Mil ladunhu. Mil ladunhu. Itu dua kali terangkat. Mil, kita lepas. Mil ladunhu. Nah, itu dua kali terangkat. Kalau saya kasih contoh lain lebih mudah, misalnya seperti ini. Misalnya fadrib bi'asaka. Kan idgham kan? Ba ketemu ba. Idrib bi'asaka. Idrib bi'asaka. Ini sekali terangkat makhrajnya. Idrib bi. Bi. Tapi kalau dua kali gimana? Idrib bi'asaka. Itu dua kali. Idrib bi'asaka. Itu dua kali. Jadi ketika idgham itu hanya sekali, nempel lepas, seperti itu. Contohnya kata beliau wal yaktub bainakum. Wal yaktub bainakum. Tub bainakum. Ba huruf sukun ketemu dengan ba yang berharokat. Apa yang kita lakukan? Kita masukkan ba ke ba yang berharokat. Yaktub bainakum. Atau contoh yang lain hammat ta'ifah. Hammat ta'ifah. Apa yang terjadi? Yang awalnya ta itu tipis kan? Hammat ketemu dengan ta. Apa yang terjadi? Kita masukkan ta itu ke dalam ta, kita sambungkan. Nah, setelah masuk ke dalam ta ini wajib diubah. Wajib diubah menjadi ta. Yang tadinya ta wajib diubah menjadi ta. Kenapa? Karena sudah terjadi idgham. Jadi kita baca izhammat mat. Jadi sudah tebal. Jadi ta-nya menjadi ta. Sudah tidak ada lagi hamas di sini. Ini terkait masalah idgham. Jadi idgham itu adalah tadi secara bahasa adalah memasukkan, artinya secara istilah adalah memasukkan atau menyambungkan huruf mati dengan huruf yang berharokat, kemudian menjadi satu, huruf yang sakin tadi menjadi huruf kedua. Kayak misalnya ta menjadi ta. Kemudian makhraj terangkat sekali saja, terkatup kemudian terbuka. Jangan dua kali gini. Misalnya wal yaktub bainakum, jangan. Tapi wal yaktub bainakum. Nah, setelah membahas tentang makna al-idgham, sekarang kita ingin masuk pembahasan tentang al-mutamathilan. Al-mutamathilan. Jadi kalau huruf hijaiyah ini kalau kita lihat itu punya dua kemungkinan. Dari segi ketemunya nanti sama huruf-huruf hijaiyah juga. Hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, salah satu huruf hijaiyah itu akan bertemu dengan huruf yang sama. Misalnya, ba, nah, punya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia setelah huruf ba itu akan ketemu huruf ba juga. Ini huruf apa saja, misalnya hamzah, huruf ba, huruf ta, huruf jim, huruf kha. Nah, ini huruf-huruf ini punya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia akan ketemu dengan huruf yang semisal dengannya. Kemungkinan yang kedua, huruf yang selainnya gitu. Misalnya ba, kita kasih contoh, dia punya dua kemungkinan, ketemu dengan ba juga atau ketemu dengan selain ba. Nah, kalau dia ketemu ba ketemu ba, atau ta ketemu ta, sa ketemu sa, zal ketemu zal, dan seterusnya, ini namanya al-mithlan.
al-mislan. Kenapa al-mislan itu apa artinya? Dua yang serupa artinya, dua yang serupa. Berarti huruf yang sama. Kemudian kalau huruf ba ketemu dengan selain ba, itu ada kemungkinan lagi. Yang pertama huruf yang ketemu dengan ba itu satu makhraj. Satu makhraj, keluar dari makhraj yang sama. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, tidak keluar dari makhraj yang sama, tapi masih berdekatan. Makhrajnya berdekatan. Kemudian kemungkinan yang ketiga, tidak keluar dari makhraj yang sama, tidak berdekatan, tapi saling berjauhan. Ini tiga kemungkinan. Jadi ini kemungkinan secara ini ya, secara mantik, secara logika. Logikanya seperti itu. Kalau kita lihat huruf-huruf Arab itu seperti itu. Tidak akan keluar dari kemungkinan yang saya sebutkan ini. Oke, kalau seandainya satu huruf hijaiyah bertemu dengan huruf yang satu makhraj, ini namanya al-mutajanisan. Al-mutajanisan. Kemudian kalau bertemu dengan huruf yang tidak semakhraj, tapi masih dekat makhrajnya atau masih dekat sifatnya, itu namanya al-mutaqariban. Al-mutaqariban. Kemudian kalau saling berjauhan, tidak ada hubungan sama sekali secara makhraj dan sifat, ini namanya al-mutabaidan. Al-mutabaidan. Jadi jelas ya? Jelas, ini pembagiannya dibagi. Yang pertama itu ada mutamathilan, kemudian ada al-mutajanisan, kemudian ada al-mutaqariban, kemudian ada al-mutabaidan. Ada empat macam. Sekarang kita akan bahas tentang al-mutamathilan. Al-harfanil mutamathilan. Apa kata Syekh Aiman di sini? Kata beliau, al-harfanil mutamathilan, dua huruf yang serupa, artinya al-harfan artinya dua huruf, al-mutamathilan yang serupa, yang mirip, serupa. Kata beliau adalah huma al-harfanil muttafiqani fil makhraji was sifat. Al-harfan dua huruf al-muttafiqan yang sama fil makhraji was sifat, sama dari segi makhraj dan sifat. 100% sama, tidak ada beda. فَإِذَا الْتَقَى حَرْفَانِ مُتَمَاثِلَانِ, apabila bertemu dua huruf yang sama, وَالْأَوَّلُ مِنْهُمَا سَاكِنٌ وَلَيْسَ بِحَرْفِ مَدٍ. Ini syarat ya, kita harus fokus ini ya. Kata beliau, apabila dua huruf yang sama bertemu, apabila dua huruf yang sama bertemu, kalau ini dirasa penting dicatat, apabila dua huruf yang sama bertemu. Nah, huruf yang pertama, ada dua huruf. Huruf yang pertama mati. Dan dia bukan huruf mat, bukan alif, bukan ya, bukan waw. Nah, mati dan bukan huruf mat. Wajib al-idgham. Wajib al-idgham. Contohnya apa? Maka wajiblah idgham, kata beliau. Kalau sudah cukup syarat ini, wajib idgham, kata beliau. Contohnya apa? Waqad dakhalu. Waqad dakhalu. Pertama apa? Qad. Huruf dal. Huruf yang kedua apa? Dakhalu. Jadinya waqad dakhalu. Sudah tidak ada qalqalah lagi karena sudah idgham. Idgham, kalau idgham itu makhraj itu sekali terkatup. Tidak dua kali. Kalau kita qalqalahkan berarti dua kali. Qad dakhalu, dua kali. Tidak boleh seperti itu. Bal la tukrimun. Bal la tukrimun. Bal la tukrimun. Ini contoh yang kedua. Atau yudrikum. 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 Nah, jadi pertama yudrik, kaf, kemudian kum. Yudrikum. Tidak boleh kita baca hamasnya. Maksudnya hamas yang seperti kita wakaf. Jangan kita baca yudrikum. Jangan. Tapi kita baca yudrikum. Kemudian yukrihun. Ya. Yukrihun. Jadi awalnya yukrihunna. Jadi diidghamkan yukrihunna, seperti itu.
Kenapa kata beliau disyaratkan huruf yang pertamanya sukun? Karena kalau huruf pertamanya berharakat, itu tidak ada idgham kata beliau. Kalau huruf pertamanya berharakat itu tidak ada idgham. Contohnya apa? Ya'lamu ma. Ya'lamu ma. Ini kan mu yang pertama berharakat. Jadi tidak bisa diidghamkan. Ya'lamu ma. Karena sekarang kalau kita dengar orang-orang Arab itu sering seperti itu, sering mengidghamkan. Misalnya ya'lam ma fi nafsi. Huwa ya'lam ma fi qalbi, gitu kan. Itu kita mereka itu orang Arab itu sering bicara seperti itu, tidak membaca ya'lamu. Misalnya Allahu ya'lam ma fi qalbi. Langsung gitu, langsung ya'lam ma gitu, langsung. Tapi kalau kita membaca Al-Qur'an itu dibaca izhar. Ya'lam. Kemudian ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua kata beliau, huruf yang pertama itu jangan huruf mat. Jangan huruf mat. Kalau huruf mat itu tidak bisa dibaca idgham, tapi harus dibaca izhar. Contohnya apa? Fi yaumi. Fi yaumi. Fi yaumi. Jangan kita baca fi yaumi, jangan. Fi yaumi. Fi yaumi. Jangan kita baca fi yaumi. Kemudian contohnya isbiru wa sabiru. Jangan kita baca isbiru wa sabiru. Isbiru wa sabiru. Jangan kita baca seperti itu. Tapi kita baca, kita matkan, panjangkan. Isbiru wa sabiru fi yaumi qalu wahum. Qalu wahum. Jangan qalu wahum. Jangan qalu wahum. Nah. Oke, seperti itu ya. Kemudian di sini ada timbul pertanyaan gitu kan. Kenapa pada kata fi yaumi kenapa tidak diidghamkan gitu kayak isbiru wasabiru. Kenapa tidak diidghamkan? Padahal kan sama-sama gitu, sama-sama waw, sama-sama ya gitu kan. Ternyata di sini setelah kita teliti alasannya, kita lihat lagi definisi al-mutamathilan itu apa. Kata beliau di sini, al-mutamathilan itu adalah dua huruf. Ingat, ini saya butuh fokus sedikit nih dari teman-teman. Al-mutamathilan itu adalah dua huruf. Dua huruf yang gimana? Dua huruf yang serupa dari segi makhraj. Ingat ya, dua huruf yang serupa dari segi makhraj dan dari segi sifat. Harus dari segi makhraj, dari segi sifat. Tidak cukup kita katakan dua huruf yang serupa gitu kan. Kalau dua huruf yang serupa, ini serupa gitu. Fi yaumi kan serupa, ya serupa. Tapi kita butuh al-muttafiqani fil makhraji was sifat. Yang sama dari bahkan dari segi makhraj dan dari segi sifat. Sekarang kita pengen cek segi makhraj dan segi sifat. Fi itu ada ya maddiyah ya kan? Ya huruf mad tabi'i. Makhrajnya dari mana? Makhrajnya dari mana? Rongga mulut, Ustaz. Jauh. Dari jauh kan? Jauh. Ya benar nggak? Kita kemarin sudah bahas kan? Nah. Ya maddiyah, waw maddiyah, alif maddiyah keluar dari mana? Dari jauh. Jauh. Sekarang iya yang dikata yaum keluar dari mana? Syafatain. Dari tengah-tengah lidah. Oh, no. Dari tengah-tengah lidah. Nah, jadi maka tidak bisa diidghamkan. Tidak bisa diidghamkan. Karena apa? Karena beda makhraj. Meskipun luarnya kelihatan sama, tapi sudah beda makhraj. Oke, paham di sini ya? Sama juga seperti isbiru wasabiru. Isbiru wasabiru. Nah, ini yang seperti ini, maka madhab yang mengatakan huruf maddiyah itu makhrajnya di jauf, kemudian huruf waw dan ya yang bukan mad itu balik ke makhrajnya masing-masing. Di sini kelihatan benarnya. Karena ketika kita terapkan di sini kelihatan benarnya. Kenapa? Karena itu tidak bisa diidghamkan gitu. Tidak bisa diidghamkan. Paham ya di sini ya? Kemudian kita akan lanjutkan.
Jadi ingat itu ya, kalau al-mithlan itu harus dicatat, itu adalah 2 huruf yang sama dari segi makhraj dan sifat. Jadi nggak cukup kita katakan 2 huruf yang sama, nggak cukup. 2 huruf yang sama dari segi sifat dan makhraj. Kemudian kita masuk ke al-harfani al-mutajanisan. Al-harfani artinya 2 huruf. Al-mutajanisan yang satu jenis. Maksud dari satu jenis apa? Satu jenis itu adalah dari makhraj yang sama. Kita pengen lihat apa definisi al-mutajanisan menurut Syekh Aiman Rusdi Suwaid hafizahullah ta'ala. Apa definisinya kata beliau? Kata beliau, humal harfan. 2 huruf ini adalah al-muttafiqan, yang sama fil makhraj. Sama, satu makhraj. Yang keluar dari makhraj yang sama. Misal ada ta dengan dal atau dal dengan ta. Misalnya qad tabayyana. Qad tabayyana. Muttafiqani fil makhraj. Wal mukhtalifani fi ba'dhi sifat. Wal mukhtalifani fi ba'dhi as-sifat. Yang berbeda di sebagian sifat. Kan udah dapat kan, misalnya mim dengan misalnya dengan ba, ab, satu makhraj, berbeda dari segi sifat. Ba sifatnya apa? Sifatnya syiddah. Mim apa sifatnya? Mim sifatnya bainiyah atau tawassud, lin umar tawassud. Beda, sudah beda sifat. Kemudian mim juga ada gunnahnya, ba tidak ada gunnahnya. Bisa juga ba dengan misalnya dengan waw. Ba dengan ba syiddah, waw rakhawah. Nah, seperti itu. Atau bisa juga seperti zal dengan dha. Zal idzalamu, bisa juga sa dengan zal. Bisa juga misalnya kalau dari definisi ini bisa juga misalnya ha dengan hamzah. Kemudian bisa juga ha dengan ain. Kalau ha dengan hamzah apa contohnya? Fa'alqih ilaihim. Ini kan satu makhraj. Alqih ilaihim. Sama-sama di makhraj al-halq. Kemudian juga misalnya fasfah anhum. Fasfah anhum. Ha dengan ain. Ini namanya al-mutajanisan. Apa hukum al-mutajanisan? Apa hukumnya? Kalau tadi al-mutamathilan itu hukumnya adalah al-idgham, wajib ya. Idgham itu wajib. Kemudian kalau al-mutajanisan apa hukumnya? Hukumnya adalah hukumnya ada izhar, ada idgham. Hukumnya ada izhar, ada idgham. Tapi yang akan menjadi pembahasan inti kita di hari ini adalah al-idgham. Jadi kita fokus ke bagian al-idgham. Karena idgham ini hanya terbatas, tidak banyak. Hanya 8 bentuk saja, 8 gambar, 8 contoh. Nah, di mana al-mutajanisan ini diidghamkan. Sekarang kita akan bahas satu persatu ini. Yang pertama, kata beliau, al-halatus tsamaniyatu li idghamil mutajanisain, 8 kondisi bagi idgham al-mutajanisain. Yang pertama, zal pada dha. Nah, zal diidghamkan ke dalam dha. Contohnya apa? Idzalamtum. Idzalamtum. Zal dari mana keluarnya? Dari ujung lidah ke ujung gigi seri atas. Dha di mana makhrajnya? Sama. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya zal itu sifatnya istifal dan infitah. Dha itu makhrajnya isti'la dan itbaq. Itu dapat perbedaannya. Jadi gimana kita baca? Dibaca idzalamtum. Idzalamtum. Jangan idzalamtum. Jangan idzalamtum. Tapi dibaca zal, dibaca dha. Kemudian ad-dalu fit ta. Yang kedua, dal masuk ke ta. Contohnya apa? Contohnya qad tabayyana. Qad tabayyana. Qad tabayyana. Kita idghamkan qad tabayyana. Dal sudah menjadi ta. Jangan kita baca dal lagi. Jangan kita baca qad tabayyana. Jangan. Kita baca qad tabayyana.
qad tabayyana. Kemudian at-ta'u fid dal, kebalikan. Tadi dal masuk ke ta, qad tabayyana, sekarang ta masuk ke dal. Contohnya apa? Asqalad da'awa Allah. Asqalad da'awa. Asqalad da'awa. Dimasukkan ta kita ubah menjadi dal. Kemudian ta masuk ke dalam ta. Ta masuk ke dalam ta. Contohnya apa? Fa'amanat ta'ifah. Fa'amanat ta'ifah. Fa'amanat ta'ifah. Ini 4 contoh. Kemudian yang kelima, lam masuk ke ra. Nah, tapi ini mazhab khusus, tidak mazhab umum. Maksudnya mazhabnya hanya perbedaan hanya dari segi ungkapan saja, dari segi ibarah. Enggak ada ikhtilaf hakiki di sana. Ikhtilafnya itu hanya perbedaan pendapat saja. Tapi sama-sama mengidghamkan. Lam masuk ke dalam ra. Ini menurut mazhab siapa? Mazhab mazhab al-Farra. Annahuma minal mutajanisain. Imam al-Farra ini termasuk murid dari al-Imam al-Kisai. Abu Zakaria Yahya ibn Zaid al-Farra. Wafat tahun, kalau saya tidak salah, 207 kalau saya tidak salah. 207 atau 206. Jadi menurut Imam al-Farra ini masuk ke al-mutajanisain. Tapi kalau menurut mazhab Imam Sibawai, Imam Sibawai ini termasuk ulama nahwu. Muridnya Imam Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi. Ini termasuk idgham mutaqaribain. Apa bedanya gitu? Apa bedanya? Kenapa menurut mazhab Imam Al-Farra kenapa ini masuk ke mutajanisain? Karena kita lihat ya, lam dengan ra. Kemarin gimana makhrajnya? Makhrajnya berbeda. Ketika kita membahas tentang makharijul huruf, kita pisahkan antara makhraj lam, ra, dan nun. Kita pisahkan makhrajnya. Jadi lam dan ra dan nun itu punya makhraj masing-masing. Tapi menurut Imam Al-Farra, ini 3 huruf ini keluar dari makhraj yang sama, kata beliau. Keluar dari makhraj yang sama. Jadi makanya kalau menurut beliau ini masuk mutajanisain. Tapi kalau mazhab yang mengatakan lam, nun, dan ra ini punya makhraj tersendiri, makhrajnya beda, ini masuk ke bab al-mutaqaribain, nanti akan kita bahas juga. Kemudian yang keenam ada as-sa'u fi dzal. Sa diidghamkan ke zal. Contohnya apa? Yalhaz dzalika. Dibaca gimana? Dibaca yalhaz dzalika. Yalhaz dzalika. Seperti itu. Ini yang keenam. Tapi Syekh Aiman di sini tidak diam begitu saja setelah menyebutkan sa ke dalam zal. Kata beliau, ini khusus pada kondisi yang seperti ini, sa pada zal, yalhaz dzalika. Kata beliau, ini meskipun dia termasuk ke dalam golongan mutajanisain, meskipun dia masuk ke dalam golongan mutajanisain, tapi kata Syekh Aiman, di sana para ulama qiraat, imam-imam qiraat, di sana mereka berbeda pendapat. Ada yang membacanya dengan idgham, ada yang membacanya dengan izhar. Tadi kalau misalnya zal ke dalam dha, misalnya idzalamu, itu tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Idzalamu semuanya mereka membaca idzalamu, dibaca idgham. Kemudian juga misalnya qad tabayyana, itu mereka semuanya membaca idgham. Misalnya apalagi tadi wa qalat ta'ifah, semuanya dibaca idgham. Kemudian juga seperti misalnya apa? Qur rabbi. Yang contoh yang tadi, qur rabbi, semuanya membaca idgham. Tapi di sini yalhaz dzalika itu mereka berbeda. Ada yang baca izhar, ada yang baca idgham. Kata beliau, wali hafsin min tariqi syatibiyyah fihi al-idgham faqat. Tapi kalau riwayat Hafs, riwayat yang kita baca dari jalur Imam Asy-Syatibiyah,
kata beliau itu hanya idgham saja. Nah, jadi sama gitu, sama yang sebelumnya. Amma min tariqi thayyibatin nashri falihafsin fihi al-idghamu fihi al-idhhar wal idgham. Tapi kalau dari jalur lain seperti jalur thayyibatun nashr itu Imam Hafiz boleh dua, boleh dibaca idhar, boleh dibaca idgham. Itu dari jalur mana? Jalur thayyibatun nashr. Jalur yang biasa kita baca adalah jalur Asy-Syatibi, ya, jalur Al-Imam Asy-Syatibi. Jadi kita ikuti saja jalur Imam Asy-Syatibi, jangan melenceng. Kemudian yang ketujuh, al-ba'u fil mim. Ba masuk ke dalam mim. Contohnya apa? Contohnya irkab ma'ana dibaca irkam ma'ana. Ya bunayya irkam ma'ana. Ya bunayya irkam ma'ana. Nah, jadi yang awalnya ba dibaca mim. Irkam ma'ana. Seperti itu. Sama juga, ini kasusnya sama seperti yalhadzalika. Ada khilaf, meskipun ini masuk ke dalam golongan al-mutajanisain. Imam Hafiz gimana? Imam Hafiz dari jalur Asy-Syatibiyah hanya idgham saja. Jadi ya bunayya rkam ma'ana. Tapi kalau dari jalur At-Thayyibah kata beliau, falihafsin fihi al-idhhar wal idgham. Jadi baca ya bunayya rkab ma'ana. Seperti itu. Kemudian yang ke-8 at-ta'u fitta. Jadi beliau urutkan ini, dia urutkan huruf-huruf ini sesuai dengan kesepakatan para ulama. Jadi yang disepakati oleh para ulama itu beliau taruh di awal-awal. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu sepakat semua para ulama. Ulama qiraat, imam-imam qiraat sepakat. Kemudian dari nomor 5, 6, 7, 8 ini yang ada ikhtilafnya gitu. Yang ada ikhtilafnya. Yang ke-8 ini apa? At-ta'u fitta wa huwa idghamun naqis. At-ta' fitta wa huwa idghamun naqis. Ta sukun. Ketemu dengan ta. Apa yang terjadi? Kita idghamkan. Tapi idghamnya gimana? Idghamnya kurang. Kita pengen memahami apa makna idgham naqis. Kalau yang pertama kali mendengar idgham naqis ini dicatat. Idgham naqis itu sederhananya adalah idgham yang ketika diidgham, huruf yang ketika diidghamkan masih tersisa sifatnya. Meskipun makhrajnya sudah hilang, masih tersisa sifatnya. Sifat huruf pertama itu masih tersisa. Masih ada sifatnya. Makanya dikatakan idgham naqis. Tapi kalau idgham kamil, lawannya idgham apa? Idgham kamil. Idgham kamil itu sudah tidak ada lagi sifatnya. Huruf pertama sudah melebur menjadi huruf kedua. Contoh idgham kamil apa? Mil ladunhu. Mil ladunhu. Qur rabbi. Qur rabbi. Jadi itu huruf nun sudah jadi huruf lam. Huruf lam sudah jadi huruf ra, 100%. Tapi kalau idgham naqis enggak seperti itu. Langsung kita lihat contoh ya. Idgham naqis. At-ta'u fit ta wa huwa idghamun naqis. Ta diidghamkan ke dalam ta wa huwa idghamun naqis. Dan idgham ini adalah idgham yang naqis. Naqis artinya kurang. Kenapa? Li'anna al-harf al-qawi. Karena huruf yang kuat. Ta ke dalam ta. Kita masukkan ta ke dalam ta. Kenapa idghamnya naqis? Kata beliau, li'anna al-harf al-qawi. Karena huruf yang kuat la yadkhulu bi kullihi fi dhaif. Beliau, huruf yang kuat itu tidak masuk secara keseluruhan di dalam huruf yang lemah. Kalau kita ibaratkan huruf ta ini, misalnya besar, misalnya huruf ta ini besar seperti besar kepala misalnya. Kemudian ada misalnya box atau apa, besarnya hanya sebesar genggaman ini. Bulatnya tidak sebesar kepala. Jadi kita pengen memasukkan kepala ke tempat yang lebih kecil
dari kepala itu. Nah, secara otomatis itu kan yang masuk hanya sebagian saja gitu kan. Hanya sebagian saja masuk, hanya sebagian kecil gitu. Tidak bisa masuk semua. Tapi kalau kita ibaratkan tangan kita ini, kalau kita masukkan ke dalam wadah yang sebesar kepala, bisa masuk semuanya gitu. Seperti itu. Jadi ta huruf yang kuat itu tidak akan masuk secara keseluruhan ke dalam huruf yang lemah. Fakanatil Arabu tudghimu ta as-sakinata fit ta ma'a ibqa'i sifatil itbaqi minha. Orang Arab dulu, kata Syekh Aiman, mengidghamkan ta yang sukun ke dalam ta, mengidghamkan ta yang sukun ke dalam ta, tapi masih menyisakan, masih meninggalkan sifat itbaq bagi ta. Sifat itbaqnya masih ada, belum hilang. Wa yakunu dzalika bi ay yutbiqal mutakallimu lisanahu ala ta'in ghairi muqalqalatin. Gimana caranya? Caranya adalah dengan menempelkan makhraj, mengeluarkan huruf ta tanpa memberinya qalqalah. Jadi ta yang kita ucapkan tidak kita berikan qalqalah. Misalnya basal ta, jangan basal ta, jangan. Tsumma yujafihi an ta'im mutaharrikatin. Kemudian apa? Kemudian baru kita ucapkan ta yang mutaharrik. Basal ta. Jangan dibaca basatta, tidak bisa. Ta tidak bisa masuk ke dalam ta. Tidak bisa ta diubah menjadi ta gitu. Basatta. Wa dzalika fi qoulihi ta'ala ahabtu. Basatta. Farratta. Seperti itu. Jadi sudah paham kan kenapa dikatakan naqis? Apa sebab naqis? Apa sebab idgham naqis itu? Idgham yang kurang itu sebabnya adalah karena huruf yang kuat tidak bisa dimasukkan semuanya ke dalam huruf yang lemah. Berbeda dengan huruf yang lemah. Kalau huruf yang lemah tadi gimana contohnya? Contohnya idzalamu. Zal lemah. Wa kuat dimasukkan. Kemudian qalat ta'ifah. Ta lemah bisa kita masukkan secara keseluruhan ke dalam ta. Sekarang kita masuk pembahasan al-mutaqariban. Gimana? Apakah masih kita mau lanjut atau ada yang mau bertanya sebentar? Izin Ustaz, mau bertanya Ustaz. Tafadhal. Jadi Ustaz, dari penjelasan Ustaz tadi dapat saya simpulkan untuk idgham mutajanisain kan Ustaz bisa disebut sebuah huruf yang satu makhraj cuman beda sifat ya Ustaz ya. Jadi kayak contoh tadi di kalimat izhammal bisa dilihat secara spesifikasi, dilihat dari mana huruf yang paling kuat Ustaz. Iya. Condongnya dari huruf yang paling kuat. Oke, di kalimat po letakkan satu makhraj. Jadi Ustaz, kesimpulannya Ustaz, untuk seperti itu harus dilihat dari segi kondisi dulu Ustaz kan. Dilihat dari segi kondisi huruf dari segi sifat. Iya. Itu juga. Iya. Oke. Iya. Jadi karena ta satu makhraj dengan ta, makanya di sini diidghamkan. Idghamkannya idgham kamil, idgham secara sempurna. Karena huruf ta lemah. Huruf yang lemah bisa masuk secara sempurna ke dalam huruf yang kuat. Jadi kalau kita ibaratkan, misal tadi ta masuk ke dalam ta. Ta ini sebuah benda kecil. Kita masukkan ke benda yang lebih besar darinya. Nah, kalau kita sudah masukkan ke benda yang lebih besar, ini apakah benda yang kecil ini masih kelihatan? Nggak kelihatan kan? Karena sudah masuk.
Coba dibayangkan dulu. Ta misalnya sebuah benda kecil. Kita masukkan ke ember misalnya besar. Masuk ke ember. Ember ini yang besar ini huruf ta. Nah, ketika kita masukkan yang kecil dalam yang besar, itu yang kecil udah nggak kelihatan lagi, ketutupi semua sama yang besar seperti itu. Tapi kalau seandainya misalnya ada bola, kemudian ada ember yang kecil, kita masukin, hanya masuk separuh gitu. Bola tadi tetap kelihatan gitu. Bolanya kelihatan, itu yang ember kecil juga kelihatan. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan sedikit ya. Kita lanjutkan tentang al-mutaqaribain. Mutaqaribain ini gimana definisinya? Insya Allah ini ringan pembahasannya. Al-mutaqaribain adalah dua huruf yang berdekatan. Berdekatan gimana? Dari segi makhraj dan dari segi sifat. Contohnya apa? Nakhluqukum. Contohnya faqad dhalla kadzabat Thamud. Nakhluqukum beda. Qaf dengan kaf beda makhraj, tapi dekat. Yang pertama kan setelah huruf hal langsung qaf. Ak beda makhraj. Ak beda. Ini namanya al-mutaqariban. Tidak satu makhraj tapi dekat gitu. Faqad dhalla dal qad dekat. Faqad dhalla kadzabat Thamud. Kadzabat Thamud dekat. Nah, huruf al-mutaqariban di sini ada dua pendapat. Ada dua bukan dua pendapat ya. Ada dua contoh gitu ya. Yang satu contoh yang pertama di situ sepakat para imam-imam qiraat membacanya dengan idgham. Kemudian ada di tempat yang lain itu para ulama itu para imam-imam qiraat beda pendapat. Kalau yang sepakat mereka mutaqaribain yang mereka sepakat mengidghamkannya. Jadi nggak semua mutaqaribain itu diidghamkan ya. Sama seperti yang tadi mutajanisain, nggak semuanya diidghamkan. Ada yang diidghamkan, ada yang diizharkan. Sama juga nih al-mutaqaribain, ada yang diidghamkan, ada yang diizharkan. Nah, kalau dari riwayat Hafiz, biasanya yang diidghamkan itu lebih sedikit ketimbang yang diizharkan. Afwan. Yang diidghamkan lebih sedikit ketimbang yang diizharkan. Yang disepakati ulama apa? Misalnya lam pada ra. Qur rabbi. Masih ingat tadi kan? Yang tadi sudah kita bahas. Tapi yang tadi makhraj mazhabnya Imam Al-Farra. Mazhab Imam Al-Farra, qur rabbi masuk ke al-mutajanisain. Karena bagi Imam Al-Farra ini lam dengan ra satu makhraj. Tapi kalau menurut mazhab Imam As-Sibawi, lam dengan ra beda makhraj. Makanya masuk ke dalam al-mutaqaribain. Kemudian yang kedua al-qafu fil kaf. Qaf masuk ke dalam kaf. Contohnya apa? Nakhluqukum. Alam nakhluqukum. Ya surah al-mursalat. Alam nakhluqukum. Di sini itu juga para ulama atau imam-imam qiraat itu sepakat mengidghamkannya. Jadi lam dengan ra tadi qur rabbi itu mereka sepakat mengidghamkannya. Jadi tidak ada mereka yang bacanya dengan izhar, tidak ada yang baca qul rabbi, tidak ada. Sama juga nakhluqukum, tidak ada yang baca nakhluqukum, tidak ada. Kemudian yang kedua ini contoh nakhluqukum, di mana perbedaannya? Ada perbedaan. Meskipun mereka sama-sama mengidghamkannya. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya, mereka ada yang mengidghamkannya idgham kamil, ada yang mengidghamkannya idgham naqis. Nah, ini dia. Tadi kan idgham naqis tadi gimana? Idgham naqis itu kita ketika mengidghamkan, huruf pertama itu masih tersisa sifatnya, gitu. Kalau idgham kamil tidak tersisa sama sekali. Kayak misalnya tadi baselta itu masih ada, sisa to-nya masih ada, tebalnya masih ada, nggak masuk, nggak basatta, nggak, tapi baselta, seperti itu. Begitu juga di sini nakhluqukum. Nah, nakhluqukum
Di sini mereka berbeda pendapat meskipun mereka sama-sama mengidghamkannya. Ada yang mengidghamkannya idgham kamil, berarti qafnya sudah jadi kaf kalau idgham kamil. Nakhluqukum, nakhluqukum. Jadi qaf jadi kaf. Ada yang mengidghamkannya tapi idghamnya setengah-setengah gitu. Jadi qafnya masih ada, masih tebal. Alam nakhluqukum, nakhluqukum, seperti itu. Nakhluqukum. Siapa yang memandangnya, siapa yang berpendapat bahwa ini idgham naqis? Yang berpendapat bahwa nakhluqukum itu idgham naqis itu adalah al-Imam Makki Ibnu Abi Talib. Imam Makki Ibnu Abi Talib dan Abu Bakar Ibnu Mihran. Jadi ada dua imam yang berpendapat bahwa ini idgham tapi idgham naqis. Al-idgham an-naqis fihi wa dzalika bi tabqiyati sifatil isti'la. Alasannya kenapa? Karena sama, karena qaf itu lebih kuat gitu. Qaf itu lebih kuat daripada kaf kata mereka. Jadi yang kuat itu tidak bisa masuk ke dalam yang lemah. Terus yang membacanya idgham kamil, idgham secara sempurna, ganti qaf itu dengan kaf, itu alasannya kenapa? Karena alasannya apa? Qaf ini meskipun huruf isti'la tapi dia tidak sekuat ta. Kenapa? Qaf ini meskipun isti'la dia tidak huruf yang itbaq. Jadi kan kita kemarin sudah bahas. Jadi huruf itbaq, huruf isti'la itu kalau dia dalam waktu yang bersamaan memiliki sifat itbaq itu lebih kuat, lebih tebal ketimbang huruf isti'la yang tidak bersifat itbaq, ya kan? Nah, dari sini maka mereka melihat bahwa qaf ini meskipun dia isti'la tapi tidak sekuat huruf itbaq. Jadi masih bisa dimasukin gitu, masih bisa dipaksain masuk gitu. Seperti itu. Jadi gimana bacanya? Bacanya dibaca sempurna nakhluqukum. Jadi nanti kaf kaf itu dikasih tanda tasydid seperti itu. Kemudian yang ketiga ada al-lam asy-syamsiyah. Ada 13 huruf. Wa sayati bayanuha fi bahthi lam at-ta'rif. Nanti kita akan bahas tentang al-lam asy-syamsiyah. Kemudian yang keempat ada an-nunus sakinatu wat tanwin fi huruf lam yarwi. Nah, ini juga lam yarwi. Oke, huruf idgham yang 6 itu kecuali nun, nah itu masuk ke pembahasan al-mutaqaribain. Jadi kalau kita baca misalnya famay ya'mal ini masuk ke idgham al-mutaqaribain. Atau misalnya min ladunhu masuk ke idgham mutaqaribain. Misalnya apa contohnya? Misalnya minma, kalau kita baca mimma ini masuk ke idgham al-mutaqaribain. Misalnya mir rabbik masuk juga ke idgham al-mutaqaribain. Tapi kalau misalnya man nasya ini masuk ke idgham mana? Idgham al-mutamatsilain. Masuk ke idgham al-mutamatsilain. Kenapa? Karena nun ketemu nun. Kemudian terakhir. Nah, al-mutaqaribain ada yang berbeda pendapat para ulama. Ada yang bacanya idgham, ada yang bacanya izhar. Tadi kan yang kita sudah sebutkan itu dibaca idgham semua. Tapi kalau yang akan kita baca ini sekarang itu mereka berbeda pendapat. Tapi pembahasan ini tidak kita bahas di buku Tajwid Musawwar ini. Nanti akan dibahas di kitab-kitab besar, kitab-kitab qiraat. Seperti misalnya faqad dhalla. Nah, ini dibaca apa gitu? Apakah dibaca izhar atau dibaca idgham? Ada yang membacanya dengan idgham. Seperti siapa? Seperti misalnya Imam Warsh, kemudian Imam Abu Amr, Imam Ibnu Amir, Imam Hamzah dan Kisai. Mereka bacanya faqad dhalla. Jadi tidak ada faqad dhalla. Seperti itu. Kalau misalnya Imam Qalun, Imam Ibnu Katsir, Imam Asim membacanya faqad dhalla. Kemudian ada juga misalnya kazzabat Tsamud. Nah, jadi ini ada juga yang membacanya kazzabat Tsamud. Seperti Imam Hamzah misalnya.
Imam Hamzah bacanya kadzabat Tsamud. Kadzabat. Tapi Imam Hafs dari Imam Asim itu mereka membacanya izhar. Jadi kadzabat Tsamud. Kemudian yang terakhir adalah al-harfanil mutaba'idan. Al-harfani al-mutaba'idan. Nah, huruf yang berjauhan. Seperti apa? Man amana. Man dari nun dari tengah-tengah lidah. Amana dari tenggorokan. Jadi sangat jauh. Kemudian an, am, ta. An, nun. Ketemu ain. An, am, ta. Alaihim. Laihim. Ya mati ketemu dengan ha. Atau yu'minun. Ini jauh. Yu. Hamzah dari tengah-tengah. Baru ketemu mi dari kedua bibir. Atau tashkurun. Ini hukumnya sudah jelas, ini diidghamkan, diizhar, afwan, diizharkan. Kemudian terakhir, apa tanda idgham kamil kalau dalam mushaf? Biasanya ini mushaf ini ya, mushaf Madinah gitu, mushaf yang dicetak di negara-negara Arab. Kalau yang dicetak di Indonesia itu kadang agak lain gitu caranya. Kalau idgham kamil, huruf pertama tidak diberi tanda sukun, kosong. Kemudian huruf yang kedua dikasih tanda tasydid. Jadi kalau yudrikum, jadi kaf yang pertama tidak ada tanda sama sekali, baru kum di situ dikasih tanda tasydid. Kalau idgham naqis gimana? Idgham naqis itu huruf pertama tidak ada tanda sukun, kosong, tidak ada tanda harokat, tanda sukun tidak ada. Huruf kedua tidak ada tasydid. Itu saja perbedaannya idgham kamil dan idgham naqis. Ini bisa kita lihat di mushaf. Ini hanya untuk membantu saja gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Izin Ustaz, saya tanya Ustaz. Tafadhal Ustaz Abdul Fattah. Terkait dengan huruf yang idgham dan huruf yang bertasydid. Apakah bisa dikatakan huruf yang bertasydid itu huruf yang idgham semuanya? Gitu Ustaz. Atau tidak? Gitu. Syukran Ustaz. Afwan. Iya, kalau yang bertasydid itu adalah huruf yang diidghamkan. Oh, berarti semua yang tasydid mesti idgham Ustaz nggih? Bertasydid itu adalah huruf yang diidghamkan. Dua huruf. Siap. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Iya. Yang dimaksud dengan idgham mutajanisain itu kan salah satunya berdekatan makhraj dan sifat. Kalau berdekatan makhraj kita bisa paham. Misalnya antara lam dengan ro. Namun berdekatan dengan sifat itu bagaimana kita menjelaskannya Ustaz? Itu saya sendiri masih belum kena. Misalnya ada soal ya Ustaz. Berdekatan sifat. Ya gimana cara melihat berdekatan sifat ya? Nggih. Seperti lam dengan ro tadi. Saya juga belum bisa memastikan bagaimana sifat yang berdekatan itu seperti apa, belum bisa memastikan itu. Tapi insya Allah nanti kalau sudah saya dapat jawabannya, saya kasih tahu, insya Allah. Nah, hadir Ustaz. Apakah yang dimaksud dengan berdekatan sifat itu adalah misalnya ada dua huruf yang hanya berbeda, misalnya makhrajnya beda tapi dekat. Kemudian sifatnya misalnya sama semua, tapi hanya berbeda di misalnya di satu saja misalnya. Misalnya kadzabat Tsamud misalnya. Kadzabat. Kalau makhraj yang berdekatan oke. Ta dekat. Kalau sifat gimana? Apa perbedaan ta dengan sa? Kalau dari kita lihat ta dengan sa sama-sama istifal. Oke? Nah. Sama Mas. Ya kan? Oh, alah. Iya. Ya kan sama-sama Hamas. Apa lagi? Nun sukun bertemu dengan ro misalnya Ustaz. Nun sukun ketemu dengan ra misalnya. Nun dengan ra. Nun itu jahar. Nah. Ra misalnya juga jahar. Sama-sama jahar. Ya kan? Kemudian
Nun misalnya huruf istifal, ra juga huruf istifal. Istighfar. Iya. Nun juga infitah, ra juga infitah. Sama-sama bainiyahnya juga tuh, Ustaz. Hah? Nggih toh? Sama-sama nun dan ra kan bainiyah juga nggih. Iya, Lima. Iya, sama-sama iya, sama. sama-sama bainiyah. Gitu. Saya mencoba Mungkin dari mengembang. Nggih. Apakah memang untuk idgham ini khususnya mutaqariban ini di dalam qiraat memang cukup banyak dibahas, Ustaz? Karena saya belum belajar qiraat itu, Ustaz. Apa itu merupakan pembahasan khusus yang cukup repot? ya, lumayan rumit ini pembahasannya, lumayan rumit. Nah, Itu bahkan ada bab yang dikhususkan misalnya babu daliqad, misalnya dalqad. Misalnya ada kata qad. nah, Itu nanti kalau ketemu huruf apa saja gitu. Kemudian iz juga iz. Misalnya kita ada baca wa iz zayyana lahumus syaitan. wah, Ya kan? nah. Idgham ini kan tujuannya supaya apa? Tujuannya kan supaya mempermudah. Supaya mempermudah gitu. Dan juga karena apa? Karena makhrajnya berdekatan. Idgham ini seperti itu. Kalau udah dekat-dekat ya udah langsung masuk gitu. Lebih gampang gitu. Nah, jangan. Kalau yang jauh itu nggak bisa masuk gitu. Nah, makanya banyak sebenarnya huruf-huruf di dalam Al-Quran itu yang dia kayak berdekatan gitu. Tapi kalau kita Imam Hafaz atau Imam Asim itu bacanya kok izhar gitu. Coba dibaca idgham kan lebih enak gitu. Kayak kadzabat Tsamud misalnya. Iya, Ustaz. Kadzabat nuzur. Enak baca kadzabat Tsamud kan gampang gitu. Kadzabat. Ya misalnya wa zayyana, susah gitu. Wa iz zayyana, susah gitu. Kenapa nggak dibaca idgham gitu kan? Kenapa nggak dibaca kayak wa iz zayyana langsung, jangan wa iz zayyana. Ya kan? Nah, itu pembahasan seperti itu ada di bawah. Misalnya ada juga yang laqad ja'akum, laqad ja'akum baca laqad ja'akum. Misalnya juga contohnya tak ketemu dengan wa, misalnya Basal. tak ketemu dengan wa. Apa itu? Wa idza talaqtum an-nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf. La tumsikuna rijalan. Man yaf'al dzalika faqad zalama nafsa. Ta dal dengan dha. Baca wa man yaf'al dzalika faqad zalama nafsa. Itu banyak. Tapi kita sebagian yang mengikuti qiraat Hafiz nggak boleh langsung serta-merta wah gampang, ya udah langsung aja. Faqad dzalama nafsa gitu nggak boleh, Ustaz nggih? Nggak boleh. Kita membaca Al-Qur'an ini sesuai dengan jalurnya gitu. Nggak boleh kita keluar jalur. Iya. Karena sunnah muttaba'ah namanya. Al-Qur'an ini adalah sunnah muttaba'ah. Sunnah yang kita dituntut untuk mengikuti. Nggak ada ijtihad. Gimana Ustaz Abdul Ghafur atau Abdul Ghaffar? Abdul Ghaffar. G. Boleh saya izin bertanya? Kedengaran suara saya, Ustaz? Iya. Antum punya bukunya? Oh, enggak ada, Ustaz. Yang bahasa Indo atau bahasa Arab? Yang bahasa Arab, Ustaz. Oh, iya. Nggih. Pas mulai ikut ngaji nih belinya. Masya Allah. Beli di mana? Di Shopee, Ustaz. Di Shopee berapa kemarin kalau boleh tahu? 30-an kalau nggak salah. Oh? 300-an atau 30-an? Ada ya, lupa, 300 kayaknya deh. 300. 30 kayaknya nggak mungkin kecuali antum diskon berapa? Diskon 90%. Iya, ingatnya angka 3-nya. Iya. Boleh izin bertanya, Ustaz? Tafadhal. Yang pertama terkait idgham mutajanisain yang kalau
sifatnya kuat atau isti'la itu tidak bisa masuk. Berarti kalau seandainya kita tidak rubah sifatnya gitu, terhitung kesalahan Ustaz ya. Misal po dengan tak gitu, po kan isti'la gitu, tak itu istifal gitu Ustaz. Karena ketika baca kayaknya rada susah untuk mengkondisikan secepat itu gitu Ustaz. Pengennya ngucapin to gitu kan dengan bisa Iya, tebat, tapi yang keluar justru tak gitu ya. Iya, misal ahad ta gitu. Gitu. Rada susah seperkian detik gitu kayaknya rada susah. Apa tapi tetap termasuk kesalahan gitu, Ustaz. Kemudian yang kedua, kalau ngelihat sekilas definisi idgham mutajanisain ini, sepertinya ikhfa hakiki itu masuk ke dalam ini gitu, Ustaz. Sifat nun atau tanwin itu masih ada ketika bertemu dengan huruf-huruf ikhfa gitu, Ustaz. Apakah bisa juga dimasukkan dengan idgham mutajanisain ini hukum bacaan ikhfa hakiki ini, Ustaz? Mungkin itu, Ustaz. Oke. Bagus ininya. Kata beliau, kalau seandainya huruf yang kuat itu ternyata kita ucapkan lemah gitu, sampai-sampai yang kita ucapkan itu tidak ada bedanya gitu dengan huruf gitu. Termasuk ke tapi itu kesalahan yang macam mana gitu kan? Apakah itu kesalahan yang nanti bisa misalnya merubah makna gitu kan, atau ini kesalahan yang nanti bisa jatuh ke haram, berdosa gitu kan. Kesalahan yang seperti ini hanya kesalahan yang ringan gitu. Maksudnya kalau kita orang biasa lagi baca kayak apa namanya, kayak baca Quran biasa, itu kesalahan yang seperti ini itu tidak mengapa, kecuali kalau kita sedang membaca talaqi untuk mengambil ijazah, itu yang tidak boleh. Kalau membaca talaqi dan ijazah itu harus sempurna, pengucapan ta-nya, pengucapan isti'lanya, itbaqnya itu harus sempurna gitu. Tapi kalau yang baru belajar itu tidak masalah sama sekali gitu. Itu kan kita tetap terus melatih gitu. Nah, orang yang dalam keadaan belajar itu tidak ada tidak ada dosanya sama sekali seperti itu. Kemudian terkait pertanyaan yang kedua, apakah yang bagian huruf-huruf ikhfa itu karena memandang sifatnya yang masih tersisa, apakah bisa kita masukkan idgham mutajanisain? Saya perlu meluruskan. Sebelumnya kita di Indonesia sudah terbiasa bilang idgham mutajanisain, idgham mutamathilain. Kita bilang idgham mutaqaribain. Sekarang saya pengen ubah ini semua. Jangan lagi kita ucapkan idgham. Idgham mutajanisain, idgham mutamathilain, idgham mutaqarib. Jangan pakai idgham. Kita pakai al-mutamathilain atau al-mutaqaribain, al-mutajanisain. Jangan pakai idgham. Karena kita terlalu terburu-buru untuk menghukumi sesuatu yang belum tentu idgham gitu. Oke ya. Jadi kan tadi kita sudah bahas kan, misalnya al-mutajanis atau al-mutamathilain. Itu tidak harus idgham gitu. Karena ada kondisi yang dua huruf yang sama ketemu dia tidak idgham gitu. Jadi kita yang pertama kita sebutkan dulu al-mutamathilain. Al-mutamathilain ada kalanya diidghamkan, ada kalanya diizharkan. Kapan dibaca idgham? Ketika ini seperti itu. Sama juga al-mutajanisain. Jangan kita bilang idgham al-mutajanis, jangan dulu gitu. Al-mutajanisain, apa dulu hurufnya? Sebutin satu-satu apa hurufnya. Kalau hurufnya ini oke, ini hukumnya idgham. Idgham itu adalah sebuah hukum. Idgham itu sebuah hukum. Jadi kita bukan nama satu pembahasan gitu, idgham. Bukan seperti itu. Sama seperti misalnya nun sakinah wa tanwin misalnya. Nun sakinah wa tanwin.
Kita nggak bisa bilang idghamun nun sakinah wa tanwin, nggak bisa gitu. Atau kita bilang izhar an-nun sakin, nggak bisa gitu. Karena itu kayak sebuah bab yang umum gitu. Di dalamnya ada banyak pembahasan, ada pembahasan izhar, ada pembahasan idgham, ada pembahasan ikhfa, ada pembahasan iqlab gitu. Banyak sekali. Jadi nggak bisa kita langsung menghukumi sesuatu yang belum tentu itu hukumnya gitu. Oke, ya jelas ya. Jadi jangan kita bilang lagi idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain, idgham mutamatsil. Jangan. Bilang dulu al-mutamatsilain. Kemudian lihat dulu apa hurufnya. Al-mutajanisain apa hurufnya. Kemudian al-mutaqaribain apa hurufnya gitu. Setelah tahu apa hurufnya baru kita bisa menghukumi ini hukumnya izhar, ini hukumnya idgham. Oke, jelas ya? Kemudian tadi Ustaz Abdul Ghaffar menyinggung tentang ikhfa. Jadi apakah ikhfa bisa masuk ke dalam al-mutajanisain? Bisa masuk ke dalam al-mutajanisain. Bisa masuk ke dalam al-mutajanisain. Tidak ada yang apa namanya? Nggak ada yang mempermasalahkan masuk ke dalam al-mutajanisain. Misalnya kalau misalnya nun ketemu ta misalnya. Nun ketemu ta. Apa masalahnya gitu kan? Atau nun ketemu dal misalnya. Apa masalahnya kita golongkan dia ke dalam al-mutajanisain? Nggak ada masalah. Tapi kalau kita katakan ini ikhfa dan di dalam satu waktu juga idgham mutajanisain nggak bisa. Ingat ya, ikhfa idgham nggak bisa. Tapi kalau ikhfa, ini ikhfa hukumnya ikhfa. Kalau dilihat dari makhrajnya, ini masuk ke al-mutajanisain. Kenapa? Karena dekat sifatnya gitu kan. Nah, yang dekat sifat itu dekat makhraj, nggak harus gitu. Nggak pasti nanti hukumnya idgham. Bisa saja ikhfa, bisa jadi izhar. Seperti itu. Oke ya, paham ya? Nah, karena ikhfa itu dengan idgham itu sesuatu yang berlawanan. Tidak bisa. Ikhfa itu bukan idgham itu bukan ikhfa. Seperti itu. Itu kedua, apa namanya, dua mustalah yang memiliki makna yang berbeda. Saya harap jelas ya, Ustaz Abdul Ghaffar. Alhamdulillah, Ustaz. Jelas. Makanya kita lihat kan, Syekh Aiman apa yang beliau tulis di awalnya, dikasih judul al-harfani al-mutamathilan, al-harfani al-mutaqariban, al-harfani al-mutajanisan, seperti itu. Gimana? Ini kayak apa? Ustazah Riri, ada Ustazah Isma juga. Gimana? Ini ada Mas Rizky. Gimana? Al-harfani al-mutaqarib. Yang cewek apa bisu mana? Tak ada combo. Oke, kalau yang banat, kalau ada yang mau bertanya nanti bisa langsung ditanyakan saja di WhatsApp atau apa. Tidak ada masalah. Kalau ada yang mau bertanya lagi nih tentang pembahasan kita hari ini, saya rasa insya Allah pembahasannya ringan ya, tidak berat-berat, tidak terlalu berat. Boleh satu lagi, Ustaz? Tafadhol. Ada istilah tafkhim dan isti'la gitu, Ustaz. Nah, cuman kalau saya lihat itu secara praktek itu kayaknya cara bacanya sama antara tafkhim dan isti'la. Apakah ada beda atau gimana secara cara baca, Ustaz? Oke. Isti'la dengan tafkhim. Sekarang kita paham dulu isti'la itu apa, tafkhim itu apa. Ya kan? Intinya secara sederhana tafkhim itu adalah akibat atau konsekuensi dari isti'la. Oke ya. Tafkhim ini akibat dari isti'la. Jadi tafkhim ini muncul kenapa gitu? Kapan muncul tafkhim ini? Ketika ada isti'la. Isti'la itu kita lihat definisinya. Definisi isti'la itu adalah terangkatnya pangkal lidah. Kemudian tenggorokan, bagian tenggorokan, awal pangkal tenggorokan itu menyempit, kayak kita katakan misalnya ho. Nah, ketika kita sudah lakukan yang seperti ini, yang isti'la itu, kita pangkal lidah kita angkat, tenggorokan menyempit, maka muncullah sifat yang namanya tafkhim. Paham, Ustaz? Ya.
Iya, iya. Oke, ada lagi sebelum kita tutup? Ustadz Burhan gimana? Ustadz Burhan? Ustadz Riri, Ustadz Riri. Ya, bismillah. Ustadz Afwan, saya tanyanya secara langsung saja karena khawatir tidak cukup waktunya. Tapi Ustadz tidak mengerucut ke materi pembahasan hari ini, tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa, insya Allah. Baik Ustadz, yang pertama terkait huruf kaf barangkali ya, ketika kondisinya gunnah atau ikhfa, memang yang seharusnya itu kafnya itu terdengar jelas, misalnya kafar misalnya seperti itu, atau tidak terlalu jelas huruf kafnya, mengkafar misalnya seperti itu. Itu Ustadz yang pertama. Kemudian yang kedua terkait huruf ya, yang pembahasan pekan lalu, sebetulnya ada beberapa yang masih belum paham betul gitu, tapi salah satunya itu yang huruf ya maddiyah. Ketika kita mengucapkan huruf alim, itu fokus kitanya itu lebih ke ya maddiyahnya atau huruf ya yang bukan maddiyahnya, Ustadz. Kemudian perbedaannya bagaimana posisi lidahnya, apakah memang terangkat seperti huruf ya ataukah tidak terlalu mengangkat, dan bagaimana gitu cara membedakannya. Itu Ustadz kurang lebih sementara itu dulu. Syukran Ustadz. Ya. Bagus pertanyaannya, tapi insya Allah akan kita jawab ya, karena ini pembahasan yang seharusnya kita bahas setelah pembahasan ini, tapi tidak apa-apa. Ikhfa, nun mati ketemu dengan kaf. Apakah kita baca ming kayak jadi eng, atau kita baca kita renggangin dikit kayak minkum, minkum, atau minkum, minkum. Saya pernah dengar nama Syekh Abdul Latif Abdul Hakim atau Abdul Hakim Abdul Latif. Pokoknya ulama masyhur, ulama Al-Azhar. Beliau mengatakan ikhfa itu dilihat dari makhrajnya, kata beliau. Kalau dia makhrajnya itu jauh dari nun, maka dia lebih dekat dengan idgham, dengan izhar, kata beliau. Kalau seandainya makhrajnya lebih dekat dengan nun, maka itu masuk ke pembahasan, kata beliau, bukan pembahasan, lebih dekat ke idgham, seperti itu. Karena kan ikhfa ini kan dia kan antara izhar dengan antara idgham, ya tengah-tengah gitu. Jadi kalau dia makhrajnya lebih jauh gitu, maka lebih terdengar seperti izhar. Nah, ketika beliau mencontohkan contoh ikhfa yang lebih dekat dengan izhar, itu beliau mencontohkannya seperti yang tadi. Seperti contoh yang pertama, misalnya minkum, engnya kedengaran, sangat kedengaran. Minkum, minkum, minkum. Ini menurut penjelasan Syekh Abdul Hakim Abdul Latif. Kalau jawaban dari beliau seperti itu. Ikhfa pada kaf dan qaf itu dibaca min qablikum, minkum, seperti itu. Tidak dibaca minkum, tidak dibaca min qablikum, tidak seperti itu. Kemudian tentang misalnya alim. Ini ketika mengucapkan ya itu tidak memang pangkal lidah itu terangkat. Tapi tidak sampai seperti kita mengucapkan ya yang bukan maddiyah. Jadi jangan terlalu diangkat sampai nempel ke langit-langit. Jangan alim. Enggak bisa juga seperti itu. Dibaca normal saja. Innallaha bikulli syai'in alim. Itu otomatis terangkat tengah-tengahnya.
Wallahu a'lam. Naam, syukran Ustaz jawabannya. Oke, kalau tidak ada lagi yang lain, insyaallah kita sudahi saja kajian kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan, bisa kita ajarkan kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, atau kepada orang lain. Dan jangan lupa juga, ini juga sebagai nasihat untuk diri saya sendiri, bahwa seseorang mengajarkan itu, ia harus menjaga muruahnya, menjaga adabnya. Karena apa? Karena kalau seandainya kita punya sesuatu yang berharga, misalnya kita punya ilmu tajwid, misalnya kita bisa membaca Al-Quran dengan bagus, kita ingin mengajarkan orang Al-Quran, kan kita sudah punya sesuatu yang berharga ini kan. Nah, jadi kita harus memiliki akhlak yang baik, kita harus jaga muruah kita, supaya apa? Supaya orang tidak ragu-ragu mengambil ilmu dari kita, supaya ilmu yang kita punya itu tidak sia-sia. Jadi kalau kita punya ilmu, misalnya segudang ilmu, misalnya segunung misalnya, tapi kita ketika orang melihat kita dengan yang misalnya tidak mencontohkan misalnya bagaimana ahlul Quran, ya, itu mereka nggak mau gitu. Jadi terakhir gimana? Ilmu yang kita punya itu sia-sia. Ilmu yang kita punya itu sia-sia. Jadi di dalam kitab-kitab adab tilawatul Quran misalnya itu disebutkan adab-adab yang seperti itu. Nah, apa fungsinya, apa faedahnya apa yang seperti itu? Kita mulai dari diri kita sendiri, apa fungsinya gitu. Supaya orang ketika mengambil ilmu dari kita itu tidak ragu-ragu. Karena yang dia lihat ini adabnya gitu. Ini apa namanya? Apakah dia mengamalkan sunnah? Apakah benar-benar berakhlak selain akhlak Al-Quran? Itu yang orang lihat. Jadi kalau kita punya sesuatu yang bagus gitu, punya ilmu banyak, jangan kita sia-siakan ilmu yang kita punya itu dengan cara apa? Dengan cara ya kita tidak menjaga buah gitu. Jadi ini nasihat untuk saya sendiri khususnya gitu kan, supaya apa? Supaya kita bisa mengamalkan, supaya ilmu yang kita punya bisa kita ajarkan kepada orang-orang, supaya apa? Supaya nanti kita kalau sudah mati ada yang meneruskan atau ada yang mendoakan kita. Kita sudah melihat contoh yang bagus ya. Beliau adalah Suhaib. Yang beliau lakukan apa? Beliau sudah berusaha sekuat mungkin jadi contoh apa namanya akhlak beliau yang luar biasa. Bagaimana cara beliau berbicara, bermuamalah dengan orang-orang, sehingga beliau menjadi contoh. Orang mengambil ilmu kepada beliau itu tidak mikir dua kali gitu, karena sudah ini adalah guru yang perfect, guru yang sempurna, ini berhak kita ambil. Mudah-mudahan kita bisa menjadi seperti beliau, ya, bisa menjadi seperti beliau, masuk ke dalam golongan ahlul Quran, masuk ke dalam golongan yang nanti akan bersama para nabi dan rasul. Allahumma amin. Demikian kajian kita hari ini. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita masih diberikan kelapangan waktu, umur yang panjang, sehat jasmani dan rohani sehingga kita bisa bertemu lagi. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu lakum ya Syekh. Jazakumullahu khairan ya Ustaz. Jazakumullahu khair ya Ustaz. Izin semua teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum.